Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz, keluarga, tim, serta kita semua. Amin wa iyyakum. Ustadz, apakah dalam Islam beauty privilege itu ada? Karena di real life katanya dunia hanya untuk si cantik. Dan saya merasakannya. Tidak dipilih, tidak dianggap. Sedih banget kan Ustadz? Bagaimana cara menghilangkan insecure karena saya trauma dan menganggap semua laki-laki itu, semua ikhwan itu hanya melihat dari fisik saja. Memang benar antaranya saya. Kok benar katanya? Astagfirullah. Semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menjawab. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Nabi SAW kan mengatakan tentang wanita soleha atau wanita yang baik kan, antasurahu idza nadhara ilaiha. Wanita yang soleh itu yang menyenangkan kalau dipandang, gitu. Kalau dilihat tuh menyenangkan, menyenangkan suaminya. Jadi dan menyenangkan ketika dipandang itu lebih luas atau konotasinya luas lah. Sebagaimana juga cantik itu relatif, cantik itu subjektif. Walaupun ada satu dua cantik itu emang ijma sih ya. Semua madzhab laki-laki konsensus dia cantik. Ya ada wanita kayak gitu, tapi kan nggak harus seperti itu juga untuk mendapatkan jodoh atau untuk mendapatkan pasangan yang soleh. Dan sadar nggak sih bahwa wanita-wanita yang cantiknya ijma itu pun juga kesulitan mendapatkan laki-laki yang soleh. Iya, tenang aja. Itu beneran. Coba tanya sama siapa? Sama diri sendiri kali ya, kalau para akhwat di belakang itu cantiknya ijma, atau tanya sama temen yang punya kecantikan seperti itu. Emang gampang dapetin laki-laki yang soleh? Enggak. Dapetin laki-laki gampang lah cantik, tapi dapetin laki-laki yang benar-benar bertanggung jawab, amanah, punya leadership dan tidak memanfaatkan leadershipnya untuk kepentingan pribadi, nggak punya ego, nggak arogan, nggak ini, terus takut sama Allah, lalu memuliakan wanita, itu susahnya minta ampun. Gitu. Dan banyak wanita yang dianggap cantiknya di bawah mereka justru dapat wanita laki-laki seperti itu. Benar nggak? Kok antum yang ngangguk? Antum harus bilang bahwa istri saya itu paling ini lagi itu loh. Jadi jangan berpikir demikian, susah beneran. Jadi ada wanita-wanita yang cantiknya luar biasa, tapi apakah mereka mudah? Enggak, susah, sangat susah. Ya mereka ada inceran banyak laki-laki, tapi berapa yang soleh, berapa yang benar, berapa yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu hal yang perlu kita camkan dalam hidup. Lalu yang ketiga, yang membuat kita terpukul bukan karena kita nggak cantik. Karena lagi cantik itu relatif. Cantik itu relatif. Karena beda mata itu beda penilaian, beda mata beda assessment, beda mata beda ini, dan bahkan beda kultur, beda kecantikan. Beda kultur, beda kecantikan. Ada banyak orang misalnya di barat itu mengatakan bahwa wanita cantik itu yang kulitnya eksotis. Maksud eksotis itu apa? Gelap. Tapi sebaliknya banyak kita mengatakan sebaliknya. Jadi cantik itu tuh nggak bisa dikasih aturan baku gitu, lalu hadirin keluarkan sebuah ketentuan khusus, nggak bisa gitu loh. Itu poin. Terus yang berikutnya, jangan penyakit manusia kata para ulama itu takmimat. Takmimat itu apa? Mengeneralisir. Ini seperti ini. Semua ikhwan sama aja gitu.
enggak, ini ada banyak laki-laki itu yang punya pandangan yang matang, yang tajam dan berat masalah banyak. Cuman yang jadi masalah kita belum ketemu yang kayak begitu. Itu penyakit kita. Penyakit kita itu suka mengeneralisir. Dikecewakan 1-2 orang, akhirnya miliaran laki-laki kena getahnya. Laki-laki miliaran loh di dunia ini, itu kena semua. Padahal dia dikecewakan hanya cuma 1, 2, 3, 4, 5 laki-laki. Atau sebaliknya, dikecewakan sama 1, 2, 3, 4 wanita, akhirnya wanita semua sama aja. Miliaran wanita kena, itu taklimat. Kan begitu. Itu manusia tuh lemahnya di sana dalam menilai. Sangat terpengaruh dengan sisi-sisi subjektif dia, dan itu pengalamannya jadi parameter, padahal nggak demikian. Dan dia kurang melihat, jadi yang disalahkan banyak pihak, padahal ini kesalahan kita. Sama kan kayak misalnya hadirin diomongin sama satu circle atau satu teman atau satu RT gitu, satu RT atau satu perkumpulan atau akhwat-akhwat diomongin satu grup, atau itu perasaan hadirin apa? Pernah nggak sih dia main gitu? Enggak ya? Kalau ngomongin sering bercanda. Pernah nggak sih diomongin sama satu divisi di kantor atau pokoknya satu bagian yang kita rasakan satu dunia ngomongin kita? Padahal enggak, itu cuma segelintir aja ngomongin. Tapi seakan-akan yang kita rasakan, kalau ketemu ini lagi dia kayaknya ngomongin gue di belakang nih. Jangan-jangan isunya udah sampai ke dia lagi. Itu manusia tuh begitu. Lemahnya minta ampun. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Benar gak sih? Itu masa ya. Padahal kan demikian. Padahal itu isu tentang antum itu hanya 1-2 orang aja. Tapi karena lihat grup 1 isinya begini, grup 2 isinya seakan-akan semuanya algoritma gitu loh. Ini kan hari ini kan semua tentang algoritma gitu loh. Dan algoritma yang masuk ke kita pikir semua dunia kayak begitu, padahal enggak gitu. Pihak yang algoritmanya beda lagi isunya. Semua demikian. Jadi jangan mengeneralisir sesuatu. Terus yang membuat kita terpukul dalam kasus ini bukan karena kita ditolak oleh 1-2 laki-laki. 4 Ustaz, iya 1, 2, 3, 4 lah gitu loh. Bukan. Yang membuat kita terpukul adalah karena kita berharap kepada manusia. Kita berharap diterima sama manusia. Jangan berharap sama manusia, berharaplah kepada Rabbul Alamin. Dan yakin Allah dengan mudah kasih jodoh kepada kita. Kalau mau tinggal kun fayakun. Tapi sabar, jangan berharap. Dan jangan sok tahu. Jadi kita tuh berharap sama makhluk sama sok tahu. Makanya Allah kadang-kadang wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang nggak kalian sukai itu justru bagus buat kalian. Kita nggak suka ditolak sebagai wanita atau sebagai laki-laki, tapi justru itu yang terbaik buat kita. Itu yang terbaik. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan yang kita sukai bisa jadi itu buruk bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu. Kalian tuh nggak ngerti apa-apa. Kalian nggak ngerti. Surat Al-Baqarah 16. Jadi jangan sok ngerti, jangan sok tahu. Gitu. Jadi ketika kita ditolak, maka itu yang terbaik buat kita untuk hari ini. Dan dunia kan terlalu kompleks gitu loh, variabelnya banyak. Jadi misalnya kita ditolak oleh seorang laki-laki atau seorang wanita, maka kesimpulannya kan dia berarti bukan yang terbaik untuk kita. Titik, belum tentu koma hari ini. Karena bisa jadi dia jodoh kita 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Dunia tuh bisa berputar sesimpel itu gitu loh. Makanya kan juga jangan terlalu sakit hati dan seterusnya. Intinya yakinlah bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan jangan berharap sama manusia. Jangan berharap diterima sama manusia. Jangan cari ridho manusia lah gitu. Ridho nasku itu la tudruk. Cari ridho Allah. Nanti Allah akan gerakkan hati-hati manusia yang baik untuk sayang sama kita. Sabar. Allah Ta'ala bisa.